Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di praktikum topik 4 Fisika Dasar 2. Nah, pada praktikum topik 4 ini kita akan melakukan percobaan rangkaian listrik. Untuk materinya, kalian bisa mengakses di Bismart yang ini. Nah, praktikum topik 4 rangkaian listrik, hukum Ohm, dan rangkaian seri paralel. Nah, di sini sudah terdapat panduan praktikumnya dan juga aplikasi yang nantinya digunakan untuk melakukan percobaan ini. Oke, langsung saja kita melakukan percobaannya, teman-teman. Nah, sebelum melakukan percobaannya, kita masuk ke panduan praktikumnya terlebih dahulu. Nah, ini praktikum 4 rangkaian listrik DC. Dalam praktikum 4 kali ini kita akan melakukan dua percobaannya. Yang pertama itu terkait hukum Ohm dan yang kedua itu rangkaian seri paralel. Nah, untuk tujuan praktikumnya kali ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menyusun rangkaian listrik arus searah secara virtual untuk membuktikan hukum Ohm. Dan yang kedua, mahasiswa mampu menemukan hubungan rangkaian pada sumber tegangan maupun hambatan yang disusun secara seri atau paralel. Nah, kemudian untuk prosedur percobaannya seperti apa? Nah, yang pertama, kalian harus mempelajari konsep pada rangkaian listrik DC, baik hukum Ohm, rangkaian seri, dan juga rangkaian paralel. Kemudian kalian juga bisa membuat ringkasan agar kalian lebih paham konsep percobaannya. Nah, kemudian kita akan melakukan percobaannya di virtual lab ya teman-teman, dengan menggunakan pad. Kalian bisa mengaksesnya di Bismart atau download atau buka Google di pad Colorado Edu seperti ini. Oke, langsung saja kita masuk ke virtual labnya teman-teman. Pad ini, nah seperti ini. Nah, setelah kalian mengakses tadi atau membuka di Google di pad Colorado, judulnya Circuit Construction Kit DC, kalian akan tampak layar seperti ini. Nah, ada intro dan juga lab. Nah, kita untuk melakukan percobaannya kita pilih yang intro, klik 2 kali. Nah, seperti ini. Kemudian akan dibawa pada tampak layar seperti ini. Di sini ada alat dan juga bahan yang digunakan untuk praktikum nanti. Di sini ada wire atau kabel, ada baterai, ada lampu, ada resistor, ada saklar, dan kemudian di bawahnya masih banyak lagi. Kemudian untuk yang bagian kanan atasnya ini ada voltmeter, ini untuk mengukur tegangan, dan juga ada ammeter untuk mengukur kuat arusnya. Oke, setelah kalian mengetahui isi di dalam padnya ini, kalian bisa melakukan percobaan yang pertama yaitu hukum Ohm. Nah, sebelumnya kita melihat panduan praktiknya teman-teman. Kita lihat desainnya. Nah, ini merupakan desain rangkaian hukum Ohm-nya yang akan kita lakukan percobaan. Nah, di sini merupakan desain rangkaian. Nah, dan yang di bawah ini yang nomor 2 ini merupakan desain atau rangkaian yang akan nanti kita praktikkan di padnya. Seperti ini. Di sini kita membutuhkan kabel, kemudian ada baterai dan juga ada resistor. Seperti itu. Nah, kemudian kita melakukan mengukur tegangan pada hambatan menggunakan voltmeter tadi, dan juga arus listriknya menggunakan ammeter. Nah, oke, langsung saja kita coba praktikkan di padnya. Nah, oke, tadi kita membutuhkan kabel, baterai, dan juga resistor. Oke, kita mulai rangkai. Yang pertama kita memerlukan kabelnya atau wire. Kemudian kita sambungkan di bawahnya seperti ini. Kita tambahkan baterai. Kemudian kita sambung lagi dengan kabel. Kemudian kita juga resistor seperti ini. Kemudian kita sambungkan dengan kabel lagi seperti ini. Nah, ini sudah tampak terangkai ya teman-teman. Untuk rangkaiannya sudah tersambung semua. Nah, setelah terangkai kita mengukur tegangannya. Kita mengukur tegangan dengan menggunakan voltmeter. Ini voltmeter. Terus ini kemudian kita pasangkan di sini. Nah, kemudian akan tampak besarnya
tegangan yang mengalir pada rangkaian ini, yaitu sebesar 9 volt. Kemudian setelah kita mendapatkan tegangannya, kita juga mengukur kuat arusnya menggunakan ammeter. Seperti ini. Kita taruh di kabelnya. Nah, kita mendapatkan hasil untuk kuat arusnya sebesar 0,90 ampere. Setelah kalian mendapatkan besarnya tegangan dan juga kuat arusnya, kemudian kalian masukkan data ini ke dalam tabel ya teman-teman. Nah, tabel di panduannya. Nah, di sini ada tabel hukum ohm, di sini ada tegangan listrik dan juga kuat arus. Kalian tadi kan udah mendapatkan untuk tegangannya sebesar 9 volt, kemudian untuk kuat arusnya sebesar 0,90 ampere. Kalian masukkan di sini 9 volt dan di sini 0,90 ampere. Nah, kemudian kalian kembali lagi ke virtual lab-nya. Kan tadi kalian udah mendapatkan besar kuat arus dan juga tegangannya. Kemudian kalian juga melihat besarnya baterai dan juga resistornya ini dengan cara mengeklik values nih yang bagian pojok kanan. Nah, setelah kalian klik akan terlihat besarnya tegangan baterainya yaitu 9 volt dan juga besar hambatan atau resistornya yaitu sebesar 10 ohm. Nah, itu tadi kita sudah mendapatkan untuk data hasil yang pertama. Kemudian untuk langkah yang selanjutnya kalian memvariasikan besarnya tegangan baterai ya teman-teman dengan cara mengeklik gambar baterai ini, klik. Nah, kemudian akan tampak seperti ini. Kalian memvariasikan besarnya tegangan baterai dengan cara menggeser nih tombol kotak ini, atau juga bisa dengan mengeklik yang segitiga hitam ini kanan atau kiri. Nah, kemudian akan bergeser besarnya. Nah, tadi kan kita udah mendapatkan besarnya tegangan baterainya dari 9 volt. Kemudian kita mencoba untuk yang lain, coba kita untuk 10 atau 11. Oke, kita mencoba untuk 11. Nah, di sini kita mendapatkan besarnya tegangan yaitu 11 volt dan juga untuk kuat arusnya yaitu 1,10 ampere. Nah, kemudian kalian masukkan kembali di data hasilnya tadi yaitu dengan 11 volt tegangannya dan juga kuat arusnya sebesar 1,10 ampere. Nah, kalian lakukan pengulangan seperti ini tadi sebanyak 5 kali ya teman-teman. Nah, itu tadi. Kemudian kalian juga harus memperhatikan besarnya nilai ini, nilai resistornya atau hambatan. Ini kan terlihat 10 ohm ya teman-teman. Nah, itu kalian jadikan pembanding dengan perhitungan menggunakan rumus yang ada di panduan praktikum ini. Nah, ini bersama hukum ohm menghitung nilai hambatan atau R. Nah, di sini tertera R sama dengan V per I atau hambatan sama dengan tegangan dibagi kuat arus. Ini nilai dari V dan I yang sudah kalian dapatkan tadi. Ini kalian gunakan nilai ini untuk menghitung nilai hambatannya atau R-nya dan bandingkan dengan nilai hambatan atau R yang tertera di dalam pad-nya itu ya teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk percobaan yang pertama hukum ohm-nya seperti itu. Setelah kalian selesai melakukan percobaan yang pertama hukum ohm, kemudian kita bisa melakukan percobaan yang kedua yaitu rangkaian seri. Nah, kita menggunakan ini juga, kita reset ya dengan klik bagian kanan bawah ini. Nah, kemudian akan menghilang seperti ini. Kemudian kita melihat untuk panduan praktikumnya terlebih dahulu untuk yang rangkaian seri. Nah, ini merupakan panduan praktikum untuk yang kedua rangkaian sumber tegangan seri. Ini desain praktikumnya seperti ini. Nah, ini untuk percobaan yang akan kita lakukan di padnya. Seperti itu. Kemudian kita mengukur nilai tegangan total dengan menggunakan voltmeter tadi. Dan kita lakukan pengulangan untuk jumlah baterai yang berbeda. Oke, langsung saja kita mencobanya di virtual lab-nya. Untuk langkah yang pertama kita menggunakan kabel dari teman-teman. Seperti ini. Menggunakan kabel. Kemudian kita tambahkan baterai, tambah lagi kabel, kita susun lagi baterai,
bawahnya kita tambah kabel, kemudian kita sambung lagi kabel, kita tambahkan satu lagi, dan kita tambahkan satu lagi baterai di sini. Nah, oke, setelah rangkaian tersusun, kemudian kita mengukur tegangannya dengan menggunakan voltmeter. Ini tadi sama yang tadi, voltmeter. Kita masukkan di kabelnya, kemudian di baterainya ini. Nah, seperti ini. Di situ kita dapat mengetahui besarnya nilai tegangan yang mengalir pada rangkaian tersebut ya teman-teman, yaitu sebesar 27 volt. Setelah kalian mendapatkan besarnya tegangan baterai ini, tegangannya kalian bisa masukkan di tabel datanya di rangkaian sumber tegangan seri. Nah, di sini kalian masukkan tadi jumlah baterai yang kita gunakan yaitu 3, kita tulis 3. Kemudian tegangan totalnya yaitu tadi sebesar 27 volt. Nah, ini ada keterangan setiap baterai memiliki tegangan 9 volt. Nah, kita tadi menggunakan ini besar 9 volt. Nah, ini tadi kita sudah mendapatkan untuk data hasil yang pertama. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu kalian lakukan pengulangan dengan cara memvariasikan jumlah baterainya. Tadi kan kita sudah menggunakan 3 baterai, kemudian kalian lakukan pengulangan lagi seperti tadi dengan cara mengurangi baterainya. Contoh ini ya, kita potong 1, kita ukur tegangannya kalau 2 baterai berapa. Oke, kita lihat. Nah, di sini untuk tegangan baterainya yaitu sebesar 18 volt dengan jumlah baterai 2. Nah, kalian masukkan di data hasilnya, data tabelnya tadi dengan menuliskan jumlah baterainya 2, kemudian untuk tegangannya besar 18. Kalian lakukan pengulangan sebanyak 5 kali ya teman-teman. Nah, itu tadi untuk percobaan yang kedua rangkaian seri. Nah, setelah kalian selesai melakukan percobaan yang kedua, kalian bisa langsung mencoba untuk yang percobaan yang ketiga yaitu yang rangkaian paralel. Kita hapus ini dengan cara klik restart ini. Nah, kemudian akan hilang seperti ini. Kemudian kita langsung melihat panduan praktikum untuk yang rangkaian paralel. Nah, seperti ini untuk desain rangkaian yang paralel. Kita dapat melihat seperti ini. Kemudian yang kita hitung yaitu ini untuk langkah percobaannya ini enggak dipakai ya teman-teman, untuk menghubungkan kutub positif dan negatif tidak perlu menggunakan lampu. Kita sama tadi kita melakukan percobaan seperti rangkaian seri, hanya mengukur tegangannya saja. Ini kan di sini kita mengukur tegangan total menggunakan voltmeter, dan untuk watt arusnya kita tidak mengukur. Untuk ini kita hanya melakukan nilai tegangan saja, tegangan totalnya seperti ini, pada gambar seperti ini dengan memvariasikan jumlah baterai yang berbeda. Oke, langsung saja kita mencoba untuk di labnya ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman untuk desain percobaannya. Kalian dapat melihatnya, kalian merangkai seperti ini sama kayak tadi, cuma menghubungkan. Nah, untuk kalian agar sama seperti yang di panduan praktikum, kalian klik yang ini. Nah, akan terlihat seperti ini, kan sama, tapi lebih enaknya kita menggunakan ini teman-teman biar terlihat seperti nyata seperti itu. Nah, kemudian di sini kita melakukan pengukuran tegangan seperti rangkaian seri tadi, kita menggunakan voltmeter. Kemudian kita lihat besarnya tegangan. Nah, seperti ini. Nah, kalian dapat mengetahui besarnya nilai tegangan di sini di voltmeternya sebesar 9 volt. Nah, kemudian kalian masukkan hasilnya ini di data tabelnya tadi ya teman-teman. Di sini di sumber tegangan paralel tadi kita menggunakan jumlah baterai 3 dengan tegangan totalnya tadi 9 volt. Jadi untuk keterangannya setiap baterai memiliki tegangan 9 volt. Nah, tadi kita menggunakan 9 volt terlihat. Nah, kemudian langkah selanjutnya kalian lakukan pengulangan ini sebanyak 5 kali dengan jumlah baterai yang berbeda. Sama seperti yang rangkaian seri tadi, hanya saja beda bentuk rangkaiannya saja. Ini tadi Pak seri, kita sekarang paralel. Kalian potong, misal kalian menggunakan 2 baterai, kemudian kalian hitung tegangannya dengan voltmeter.
besarnya berapa, kemudian kalian masukkan ke dalam data hasilnya tabelnya tadi berapa, misal kalau 2, 3, atau 4, atau 5 baterainya, besar tegangannya berapa, seperti itu. Nah, kemudian setelah kalian mendapatkan melakukan percobaan yang seri dan paralel tadi, untuk analisis data percobaannya ini rangkaian seri dan paralel, kalian melihat hubungan jumlah baterai dengan tegangan totalnya tadi. Nah, kalian kan tadi udah mendapatkan data-datanya tadi untuk seri, jumlah baterainya berapa, tegangannya total berapa, kemudian yang paralel sama, jumlah baterainya tadi berapa, tegangan totalnya berapa. Nah, kalian analisis hubungannya jumlah baterai dengan tegangan total pada rangkaian baterai tersebut di rangkaian seri maupun rangkaian paralel. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk praktikum 4, topik 4 kita terkait rangkaian listrik DC. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.